Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kendar Hermawan di channel YouTube Kendar Hermawan Official, staf pengajar di Electrical Engineering Vocational High School 2 Tasikmalaya. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang how baterai work. Bagaimana sebuah baterai bekerja, lebih dihususkan ke bagaimana sebuah baterai alkalin bekerja. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak mempelajari tentang baterai ini dan suatu saat kita bisa membuat sendiri dan melakukan fabrikasi sendiri karena semua bahannya khususnya di Tasikmalaya itu penghasil mangan terbesar di Indonesia, salah satunya di daerah Tasikmalaya. Kita lanjutkan videonya, tapi saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton video How Battery Work 1 dan baru menonton ke How Battery Work yang akan saya jelaskan saat ini supaya ada kesinambungan dan lebih memahami materi yang disampaikan. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat dalam video ini how baterai work. Di dalam sebuah baterai terdapat beberapa kombinasi bahan yang dibutuhkan sehingga menimbulkan reaksi kimia. Ini ada mangan, elektrolit dan zinc. Kemudian di sini ada katoda dan anoda pada bagian negatif baterai. Ini proses reaksi kimia yang dinamakan oksidasi. Proses oksidasi ini menimbulkan elektron-elektron yang nanti bergerak dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai. Nah, ini proses reduksi atau reaksi kimia yang dinamakan reduksi. Ini di sini proses reduksi, di sebelah sini proses oksidasi. Sama juga di bagian sebelah kanan ini ada proses reduksi dan proses oksidasi. Ini proses kimia yang menyebabkan adanya elektron. Apabila diukur, ini akan terukur 1,5 volt. Elektron ini bersifat negatif, terbangun di satu ujungnya positif, yang ujung yang lain negatif, sehingga menimbulkan adanya beda potensial listrik atau dinamakan perbedaan tegangan antara positif dan negatif. Kita lanjutkan videonya. Nah, ini ada beda potensial listrik atau perbedaan tegangan. Ketika diukur antara positif dan negatif terdapat beda potensialnya sebesar 1,5 volt. Ini cara pengukuran yang betul ya. Di sini elektron repel each other and want to move to a region with less electron. Jadi elektron bersifat tolak menolak dan mereka bergerak ke daerah yang lebih rendah elektronnya. Ini positif less elektron, negatif more elektron. Berarti di sini bisa kita tahu elektron bergerak dari negatif ke positif itu karena kelebihan elektron ada di negatif dan kekurangan elektron ada di positif. Elektron are blocked by the separator, so they need the external loop. Elektron terblokir dengan adanya pemisah dan mereka membutuhkan external loop. Ini tidak ada jalan antara negatif dan positif. Setelah diukur tadi ada perbedaan potensial 1,5 volt, tapi elektron ini tidak bergerak karena tidak ada jalan untuk menuju ke positif baterai. Makanya dibutuhkan external loop. External loop di sini maksudnya dibutuhkan kabel seperti itu. Ketika kita berikan kabel, maka akan bergeraklah elektron ini dari negatif ke positif. Nah, apabila kita kasih beban berupa lampu di sini, maka dia akan menyalakan lampu tersebut. Ini proses oksidasi dan proses reduksi berlangsung cepat ya ketika kita berikan jalan. Nah, kalau kita putuskan ini akan berhenti
reaksi kimia di dalam baterai ini akan berhenti. Tapi pada saat kita hubungkan saklar ini akan selalu bergerak ya, terjadinya proses reaksi kimia, oksidasi dan reduksi. The electron flow to the positive. Jadi elektron bergerak ke positif. Elektron bergerak dari negatif ke positif karena di terminal tersebut jumlah elektronnya lebih rendah. Pada suatu saat ini reaksi kimia yang ada di dalam baterai ini akan berhenti ya. Artinya baterai sudah tidak bisa digunakan. Yang akan kita bahas sekarang adalah rangkaian seri dan paralel dari sumber listrik. Jadi apabila sumber listrik digabungkan berupa seri dan paralel, apa yang terjadi? Nah, kalau dihubungkan seri, tegangan ini yang akan berubah ya. Jadi kalau misalnya 1,5 volt, 2 menjadi 3 volt, dan 3 baterai menjadi 4,5 volt. Tapi ketika sumber listrik atau baterai disambungkan secara paralel, yang terjadi tegangannya tetap sama 1,5 volt, tapi kapasitas baterainya yang berubah. Dia akan bertambah dan bisa lebih lama digunakan. Nah, ini contoh satu baterai mempunyai kapasitas 1200 mAh. Ketika dihubungkan paralel, baterai tersebut mempunyai kapasitas 2400 mAh dan tegangannya tetap 1,5 volt. Sementara pada rangkaian yang dihubung seri, kapasitas tetap sama 1200 mAh dan baterai tersebut mempunyai tegangan 3 volt. Oke. Next, mAh capacity of battery. Jadi miliampere hour kapasitas dari sebuah baterai. How long will the battery last? Sampai berapa lama sebuah baterai dapat digunakan? Pertanyaan yang bisa kita jawab seperti ini. Contoh, kita mempunyai baterai 2500 miliampere hour. Ini sama halnya dengan 2500 mAh dalam 1 jam. Atau 1250 mAh untuk 2 jam. Dan 20 mAh waktu yang bisa digunakan adalah 125 jam. Pada kenyataannya baterai tidak dapat bertahan lama dikarenakan terjadinya reaksi kimia yang lambat. Nah, yang berpengaruh juga ada temperatur. Ini adalah rumus yang bisa digunakan untuk menghitung lamanya baterai dapat digunakan. Yaitu kapasitas dari sebuah baterai dibagi oleh besarnya arus di dalam sebuah rangkaian. Kita beri contoh di sini, ada sebuah rangkaian listrik. Di dalam rangkaian listrik tersebut, arus yang mengalir sebesar 19 mA. Dan kapasitas baterai tersebut adalah 3000 mAh. Maka lamanya baterai bisa digunakan adalah 3000 mAh dibagi 19 mA. Jawabannya 3000 mAh dibagi 19 mA. Jadi lamanya baterai bisa digunakan adalah 157,9 jam. Ini maksimum. Berikutnya akan kita bahas bagaimana cara mengukur sebuah baterai menggunakan multimeter ya. Ini kita arahkan multimeter pada voltmeter. Kalau kita menggunakan voltmeter digital, pastikan di sini tegangannya DC. Kalau Anda mengukur tegangan PLN, pastikan tegangannya di sini AC ya. Di displaynya nanti akan kelihatan.
Tapi kalau misalkan di sini sudah menggunakan voltmeter digital DC, kita bisa langsung arahkan saklar ini kepada voltmeter. Kemudian yang kedua, di sini ada positif menggunakan warna merah diarahkan pada titik positif baterai. Kemudian satu lagi kabel hitam ini, kalau di sini ada biasanya tanda min, ya. Ini merupakan kabel warna hitam yang kita tempatkan di bagian negatif dari baterai. Contoh ini ada Duracell 1,5 volt. Ketika kita ukur secara aktual ini menunjukkan 1,593 volt, ya, menggunakan voltmeter DC. Pastikan positif dan negatifnya sesuai dengan positif dan negatif yang terdapat pada voltmeter. When the battery is dead, we get a lower voltage. Ketika baterai tersebut sudah tidak dapat digunakan, kita akan mendapatkan tegangan yang rendah ketika diukur. Nah, contohnya ini baterai yang sudah tidak dapat digunakan hanya menghasilkan beda potensial 1,070 volt. Nah, kita bisa lihat di sini pada saat baterai dirangkaikan dengan sebuah beban, ini yang terjadi. Ini perbedaan merek yang kita ukur hasilnya, yang bisa digunakan dan sudah tidak bisa digunakan. Ini yang tegangannya drop di 0,863, berarti baterai tersebut sudah tidak bisa digunakan. Pembahasan kita tentang bagaimana sebuah baterai bekerja mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita tentang kelistrikan dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa subscribe-nya supaya lebih semangat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.